Shalom. Iya, kembali lagi di Sekolah Minggu GKPI Siantar Kota. Iya, kayaknya kembali lagi bersama Bang Tian dan Kak Tere. Iya, 2T ya Kak. Iya, oke. Oke. Nah, gimana nih adik-adik di rumah pada udah siap belum untuk ibadah sekolah minggu? Harus udah siap dong, Kak. Betul banget. Harus semangat juga ya kan Kak? Iya dong, harus. Walaupun masih di masa pandemi, kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan. Bener banget, walaupun di rumah, walaupun dimanapun, Tuhan perhitungkan ya kan Kak, apa yang adik-adik lakukan. Ya, gimana nih Kak? Udah mau akhir tahun, rasanya sepi banget ya Kak, nggak ada latihan-latihan Natal, nggak ada, beda banget feelnya, nggak ada latihan sekolah minggu, nggak ada lagi kumpul-kumpul di sini. Kangen banget ya Kak? Iya, semoga tahun depan kita bisa latihan Natal bersama lagi. Amin. Iya, kita supaya menambah semangat di pagi hari ini, kita mau bernyanyi dulu Kak. Mau nggak lagu apa? Biasanya Kak pagi-pagi yang terbit itu apa Kak? Iya kan, bukan ayam kan? Ayam berkokok, matahari yang terbit. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Adik-adik bangkit berdiri, ada gerakannya nih. Sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sambung ke lagu. Ada loh Kak lagunya, kan kita sekarang lagi stay at home. Ya, Bang. Nah kita stay at home berarti home-nya di mana? Di rumah masih? Masih. Jadi walaupun di rumah masing-masing harus tetap happy. Kita bernyanyi happy happy home. Jesus in the family. Yesus dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Iya. Karena kita yakin kalau serta kita dimanapun, kapanpun, dan setiap saat. Setuju nggak Kak? Setuju sekali, Bang. Iya, Setuju, apalagi Bang. bentar lagi ini udah mau akhir tahun, pasti
Tuhan Yesus selalu berkati adik-adik, maupun di awal tahun sampai di akhir tahun. Kita selalu diberkati. Setuju gak, Kak? Setuju sekali. Oke, kita mau berdoa dulu. Oke, adik-adik duduk kembali. Ya. Tarik nafas dulu biar enak kita, oke? Kita akan berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, jangan ada yang ngintip-ngintip lagi. Iya, kakak abang guru sekolah minggu nggak bisa melihat memang, tapi Tuhan Yesus melihat adik-adik di rumah. Ya, kita berdoa yang akan dibawa oleh Kak Tere. Ada sesuatu yang spesial. Kita di KPI Center Kota, terkhususnya adik-adik di rumah, kedatangan seseorang. Siapa? Orang lama sih Kak, tapi sudah lama menghilang. Wow. Siapa itu? Nah, kakak ini dulu juga sempat guru sekolah minggu. Oh iya, Pak. Bener banget. Sebelum abang masuk jadi guru sekolah minggu, kakak ini guru sekolah minggu dulu. Jadi guru sekolah minggu abang? Hah? Guru sekolah minggu abang? Perempuan atau laki-laki? Ini pas bang abang masuk langsung keluar. Gak gitu konsepnya ya Kak. Nah, jadi kakak ini juga udah pendidikan teologi ya. Dan sekarang kakak ini magang di gereja kita. Kita panggil yuk. Kak, sini dong. Kak siapa ya? Kakak siapa ya namanya, Bang? Iya, ini dia. Hai Kak. Boleh Kak, perkenalkan diri. Shalom adik-adik. Shalom Kakak. Kita ketemu lagi ya. Perkenalkan, nama kakak Bona. Kak Bona. Hai Kak Bona. Hai Kak Bona. Iya. Sebenarnya kangen-kangen nih sama adik-adik, tapi masa-masa pandemi ini nggak bisa ketemu ya. Bener Jadi kalau banget. ketemu sama kakak, bilang apa? Hai Kak Bona. Hai Kak Bona. Bona. Iya, terima kasih Kak. Makasih Bang Tian, Kak Tere. Iya, jadi adik-adik udah inget kan siapa Kak Bona? Iya. Salam kenal Kak Bona. Salam kenal dari Selamat adik-adik yang baru melayani. masuk. Iya, sama melayani juga Kakak. Iya Kak Tere. Ya bang. Konsep tema kita hari ini itu tentang mendoakan orang benar. Nah, jadi kalau mendoakan orang benar itu salah satu cara kita mengasihi kan Kak? Setuju nggak Kak? Setuju. Nah, contohnya kasih dong Kak. Kakak mendoakan siapa? Kalau kakak orang tua kakak di rumah. Bener banget, itu cara kita mengasihi orang tersebut. Iya. Nah, cara kita mengasihi negara kita kayak mana Kak? Mendoakan negara kita, para pemimpin kita, supaya mereka tetap semangat dalam membawa negara ini lebih maju lagi. Cara adik-adik untuk mendoakan orang benar, mengasihi orang adalah bisa dengan mendoakan orang tersebut. Iya, ada lagunya Kak. Lagu apa tuh bang? Ada lagunya tentang mengasihi. Tahu nggak Kak? Tahu. Aku melihat ada ada kasih Tuhan di wajah Kakak. Tahu kan lagunya? Iya, kita bernyanyi Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
kayaknya adik-adik kurang hafal ini gerakannya. Ayo kita nih Kak. Ku kasihi, bikin loh. Ku kasihi engkau, tunjuk temannya atau adiknya dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, tunjuk lagi. Kemuliaan Tuhan. Aku kasihi engkau dengan kasih. Iya, ayo Bang, Kak, lagi ya. Bang. Ada aura-aura anak Tuhan Yesus ini pasti di wajah Kak Tere. Setuju nggak adik-adik? Setuju harus ya. Iya. Nah, dengan kita mengasihi, dengan kasih Tuhan, kita harus siap Kak. Siap apa Bang? Siap membangun kereta api yang tujuannya membawa adik-adik untuk mengasihi Tuhan. Iya, ayo bangkit berdiri adik-adik, kita buat kereta apinya. We are in the train. Abang undang Imam dan kakak untuk membuat kereta api juga. Ayo Kak, ayo Imam. Kereta apinya hadap kanan, hadap kanan. Ayo mana nih kereta apinya, ada siap dulu. Pegang pundaknya ya. In the train. We are in the train Of Lord. 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 When I say, 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 when I say. Iya, jangan putus hatinya. We are in the train. We are in the train of Lord. 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 When I say, 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 chiki 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 chaka. Terima kasih. Iya, boleh balik kembali duduk adik-adik. Oke. Mana Kak? Udah membara semangatnya? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak, kita mau mengucap syukur kembali. Buat apa? Buat adik-adik kita yang mulai tanggal berapa Kak? Dari tanggal berapa ya Bang? Tanggal berapa? Ayo, bingung kan? Tanggal 1, tanggal 2, Tanggal 2 hingga sekarang tanggal 8, tanggal 1 Salah, Kak. Bang. Tanggal 8 iya. Iya, tanggal 8 Dari tanggal Bang. 2 hingga tanggal 8 adik-adik yang berulang tahun, papa mama bisa jadi ya. Kakak, om, nenek, apalagi siapa lagi? Semua yang berulang tahun bangkit berdiri, kita mau merayakan bersama-sama. Ayo, kita bernyanyi selamat ulang tahun. Yesus
penting ya Kak, sehat. Lagi Di apa? tengah-tengah Pandemi ya. ini kan, Oke. Bang. Apalagi Kak? Panjang umur. Ya amin. Buat adik-adik, semoga studinya di sekolah itu lancar. Bukan cuma Makin lancar Kak, rajin. iya. Jangan karena di rumah malah Malas, harus makin rajin di rumah. Apalagi Kak? Untuk orang tua, semoga pekerjaannya semuanya lancar. Diberikan rezeki. Iya. Itu wishnya dari kakak abang guru sekolah minggu. Semoga adik-adik tetap semangat sekolah minggu. Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kali ini konsepnya berbeda. Setuju nggak Kak? Setuju sekali. Gokil banget hari ini adik-adik. Oke? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya dulu. Duduk dulu. Tenang dulu kita. Kita bernapas, tarik napas supaya adik-adik pun enak mendengar firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, pasti harus disiapkan ya Kak. Alat tulisnya juga. Iya, nggak boleh jalan. Makan-makan, Bang. Janganlah, namanya kita mau mendengar firman Tuhan ya kan. Oke, kita bernyanyi. Ku buka, baca kitab suci. Doa tiap hari. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, Lagi ya, baca kitab suci. Doa tiap hari. baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. Ya, halo adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Sekalipun dalam situasi corona, Engkau tetap memberikan kami kesehatan. Dan terima kasih Tuhan juga memelihara kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, sekalipun juga dalam masa corona, tetapi kami masih dapat beribadah melalui live streaming Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami hari ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang berkati kami. Kau jadikan kami menjadi anak-anak yang manis ketika mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan ya Tuhan, itu menolong kami untuk menjadi anak-anak yang baik dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kami siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini, mari dibuka dari kitab Yohanes, 3 Yohanes ya. 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Jadi surat Yohanes ya, yang ketiga ayat pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran.
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak adik-adik semuanya ketika salah langsung dihakimi? Pernah nggak? Maksudnya dihakimi, langsung disalahkan, langsung diejek sama teman-temannya, atau langsung dimarahi. Nah, pasti pernah dong ya. Kakak juga pernah salah, langsung diejek sama teman-teman, langsung dihina, langsung dimarahin begitu. Kenapa? Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya karena ketika kita melakukan kesalahan, itu mengganggu kawan-kawan kita, itu mengganggu perasaan teman-teman kita, itu membuat hati teman-teman kita juga marah. Menurut adik-adik kenapa sih sampai marah kalau kita itu salah? Ya iya dong, kita harus marah kepada teman-teman yang melakukan kesalahan. Karena apa? Karena mengasihi teman, salah satunya adalah dengan menegur teman-teman ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi menegur dan menghakimi tentu berbeda kasusnya ya. Kalau menegur artinya adik-adik ketika melakukan kesalahan diingatkan, loh kamu salah dalam melakukannya, tidak boleh begitu. Tetapi ada peringatan, yuk begini, yang benar itu begini, yang baik itu melakukan ini. Nah itu ada perubahan, ada ajakan supaya kita berubah menjadi lebih baik. Tetapi adik-adik kalau menghakimi adalah hanya menyalahkan aja, ya hanya disalahkan, kamu salah begitu. Tetapi tidak ada diajak untuk melakukan kebaikan, melakukan yang benar. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa sih dari tadi kita ngomong yang baik, yang benar, dan yang salah? Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita tentang orang-orang yang benar, ya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang benar itu bagaimana sih, Kak? Nah, orang yang benar yang pertama kali yang disebutkan oleh Yohanes dalam firman Tuhan hari ini adalah ketika dia melihat dan bersuka cita ketika melihat teman-temannya itu hidup dalam kebenaran. Jadi adik-adik, kalau kita adalah orang benar, tentunya kita harus menjadi orang yang suka dengan orang yang melakukan yang benar. Contohnya, kita tidak akan mungkin berteman sama teman-teman yang nakal, yang suka mengganggu misalnya, atau yang suka berbohong, itu bukan orang yang benar ya. Atau orang yang mencuri, itu bukan orang yang benar. Nah, tetapi orang yang benar juga adik-adik, ketika kita melihat yang tidak benar dari teman kita adalah ketika kita menegur mereka ya. Kita menegur mereka supaya mereka tidak melakukan lagi dosa-dosa, tidak melakukan lagi pelanggaran. Misalnya kalau teman kita itu berbohong dan kita dapati mencuri, itu kan perbuatan yang tidak benar ya. Lah kita sebagai orang yang benar juga harus mengajak teman kita berlaku ya, menampilkan atau berbuat yang benar juga adik-adik. Jangan kita biarkan teman kita itu jatuh ya. Jangan kita biarkan teman kita itu jatuh di dalam dosa. Nah adik-adik pernah juga nggak melihat kalau ada teman yang jatuh, misalnya jatuh naik sepeda, ya kan? Ketika jatuh naik sepeda bukan malah ditolong, malah diketawai kan ya. Nah pernah, kakak juga pernah begitu. Kakak pernah jatuh naik sepeda, tapi sebenarnya yang paling sakit bukan rasa sakit karena lukanya, tapi yang paling sakit karena malu diejekin teman-teman ya. Nah sikap itu tidak benar adik-adik. Sikap ketika kita menertawakan orang yang sedang jatuh, itu sikap yang salah. Kalau kita melihat yang jatuh, harus kita menolong ya. Demikian juga adik-adik ketika teman-teman kita jatuh ke dalam dosa, kita harus mengingatkan mereka supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Nah di sini adik-adik, Yohanes justru sangat bersuka cita ya ketika melihat teman-temannya itu, teman-teman pelayanannya itu hidup dalam kebenaran. Di ayat 3 di sini katanya kan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran,
sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang dilakukan Yohanes di sini adik-adik? Yohanes ya selalu berusaha mencari tahu kabar temannya. Dan kabar yang didapat oleh Yohanes adalah kabar baik tentang teman-temannya. Disitulah dia merasa bangga punya teman yang baik. Dia bangga punya teman yang hidup benar di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa corona ini nih, adik-adik pernah tidak bertanya kabar kepada teman-teman yang lain? Pernah tidak mengirim pesan kepada teman-teman yang lain? Tanya, gimana kabarmu selama corona? Kita kan gak pernah sekolah lagi. Kita belum sekolah, belum tatap muka, belum berjumpa, begitu kan? Nah, di sini adik-adik, sekalipun Yohanes jauh-jauhan sama teman-temannya, ya kan? Dia tetap menanya kabar. Dengan cara apa? Dia mengirim surat adik-adik kepada temannya. Siapa namanya? Di ayat pertama, dari penatua kepada Gayus yang kekasih. Jadi temannya bernama Gayus. Suratnya itu ditujukan kepada Gayus. Nah, adik-adik, Gayus ini adalah teman pelayanan Yohanes. Jadi Yohanes sangat berbangga sekali punya teman seperti Gayus. Karena apa? Karena Gayus ini adalah orang yang benar, yang tidak mempermalukan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Artinya tidak mempermalukan Tuhan bagaimana, Kak? Artinya dia tidak pernah berbohong. Dia bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya. Dia tidak pernah menyakiti orang-orang banyak, tetapi tujuan hidupnya adalah dia ingin menyenangkan hati orang, ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu berusaha untuk melayani orang lain, dan juga yang paling penting adalah dia memberitakan firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah orang benar. Inilah kehidupan orang benar adik-adik, bahwa orang benar adalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Kak, aku kan gak pintar nih Kak memberitakan firman Tuhan. Aku gak pintar nih Kak berkhotbah. Loh adik-adik, memberitakan firman Tuhan bukan hanya dengan berkhotbah kayak kakak ini, tapi juga banyak cara. Misalnya nih ya, memberitakan firman Tuhan artinya adik-adik berlaku benar, hidup kudus, tidak berbohong. Nah, itu memberitakan firman Tuhan ya. Lalu tidak mencuri, patuh sama papa mama, rajin beribadah, rajin berdoa. Itu adalah anak-anak yang memberitakan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Nah, itulah juga yang dilakukan oleh Gayus. Sehingga Yohanes sangat bangga adik-adik punya teman seperti Gayus ya. Jadi walaupun zaman dahulu tidak ada yang namanya handphone begini kan. Tidak ada zaman dahulu handphone, tidak ada zaman dahulu WhatsApp adik-adik ya. Tidak ada zaman dahulu video call, halo kita bisa bervideo call, tidak ada ya. Zaman dahulu pakai surat ya, tanya kabar teman pakai surat. Tetapi sekalipun demikian, Yohanes tetap tanya kabar temannya, tetap ingin tahu bagaimana kehidupan temannya. Apakah temannya itu baik atau buruk begitu ya. Nah adik-adik sekarang di zaman corona ini, ya kan, kita harus seperti Yohanes. Bahkan kita lebih canggih sekarang, punya handphone ya kan. Kita bisa video call sama teman-teman kita. Jadi kita harus perhatian lagi, lebih peduli sama teman-teman kita. Sekalipun sekarang kita terbatas ya kan, tidak bisa lagi bermain-main kayak dulu sama teman-teman kita, tidak bisa berjumpa di sekolah, tetapi ada cara. Bagaimana caranya? Caranya adalah perhatian, peduli sama teman-teman, tanya kabarnya ya. Dan yang paling penting kayak tema kita hari ini adalah mendoakan teman kita agar hidup benar ya. Jadi tugas kita minggu ini adik-adik adalah mendoakan teman kita agar teman kita itu tetap hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena di ayat 4 yuk baca sama-sama. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, disinilah kebahagiaan Yohanes adik-adik. Karena anak-anaknya itu, murid-muridnya itu, Gayus itu temannya dan juga murid-muridnya ya. Murid-muridnya itu hidup dalam kebenaran. Jadi surat yang dia kirimkan itu adik-adik adalah surat apresiasi. Surat apresiasi artinya surat memuji.
bahwa Yohanes itu memuji teman-temannya yang berlaku benar. Nah, adik-adik, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita melihat teman kita itu hidupnya baik, ya, tidak berbohong, patuh sama papa mama, atau mengerjakan tugas, atau rajin beribadah, kita tidak boleh mengatakan mereka sok kudus, tidak. Tetapi itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Kita harus justru lebih mendoakan teman-teman kita. Jadi teman-teman kita yang belum hidup benar, kita harus mendoakan supaya mereka hidup dalam kebenaran. Dan kita bersuka cita adik-adik ya. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini cocok nih ya, tema minggu ini cocok sekali untuk adik-adik. Adik-adik ditantang sekarang oleh firman Tuhan ya. Ditantang supaya kita lebih peduli di tengah-tengah corona ini. Kita lebih bersapa sama teman-teman, tanya kabar sama teman-teman, dan juga harus lebih mendoakan teman-teman kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan papa mama, mendoakan semuanya orang yang kita kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 4 nih yang kakak catat. Hal-hal yang diminta firman Tuhan hari ini. Apa yang pertama? Yang pertama, seperti yang kakak bilang tadi, kita harus lebih peduli. Terkhusus di zaman corona ini adik-adik ya. Kita harus lebih peduli sama papa mama, lebih peduli sama kakak abangnya, sama adiknya, sama teman-temannya semuanya. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Pokoknya harus kita yang menang. Tidak bisa begitu. Itu salah ya. Nah, yang benar di dalam Tuhan adalah lebih peduli sama papa mama, lebih peduli sama abang kakaknya, lebih peduli sama teman-temannya. Dan juga adik-adik harus lebih peduli sama diri sendiri. Ya. Lebih peduli dalam arti adik-adik juga harus ingat makan ya. Harus ingat mandi. Jangan lebih banyak main game di rumah ya, walaupun corona. Tapi adik-adik harus tetap peduli, tetap kerjakan PR-mu. Walaupun tidak sekolah, tatap muka dengan guru, tapi tetap harus kerjakan. Karena itu peduli dengan diri sendiri. Kamu harus membangun masa depanmu dari sekarang ya. Kamu harus bertanggung jawab tentang sekolahmu, mengerjakan tugas-tugasmu. Jadi untuk adik-adik yang belum sekolah juga harus lebih baik sama papa mama ya, rajin makan ya, supaya papa mama tidak susah untuk makan. Itu orang-orang yang benar, anak-anak yang baik ya, tidak menyusahkan. Nah, yang kedua adik-adik, saling mengasihi semua teman. Jadi di masa corona ini firman Tuhan mau berbicara, semua harus kita pedulikan. Semua harus kita doakan, kita bawa di dalam doa agar teman-teman yang kita tidak jumpai saat ini, agar teman-teman yang jauh daripada kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Misalnya teman sebangku ya, atau teman di gereja sudah lama tidak bersekolah minggu bareng ya di dalam gereja begitu ya. Kita harus doakan mereka supaya di tengah-tengah corona ini Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan tetap jagai teman-teman kita, jagai semua orang yang kita sayangi. Sama seperti Yohanes, dia tetap perhatian sama temannya sekalipun dia jauh dari teman-temannya ya. Yang ketiga adik-adik, saling mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan yang berdosa. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita melihat teman kita sedang jatuh dalam dosa, sebagai teman yang baik, jangan merasa, kalau nanti aku tegur dia, dia nanti marah sama aku, dia musuhin aku. Nggak usahlah ditegur dia, nggak usahlah diingatkan dia. Nah, itu teman yang tidak baik adik-adik. Itu salah ya. Jadi teman yang baik adalah teman yang tetap menegur sekalipun temannya itu harus sakit hati. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah menegur lebih lembut, lebih sopan. Tidak mempermalukan temannya ketika salah. Tetapi ada ajakan, janganlah begitu ya, gak boleh berbohong. Berbohong itu berdosa. Kalau kita melihat teman kita berlaku curang, gak boleh curang ya. Harus tetap baik, harus tetap sopan. Nah, begitu adik-adik ya. Jadi kita harus tetap menegur sebagai teman yang baik, kita menegur teman kita yang melakukan dosa. Agar mereka tidak jatuh dalam dosa dan tetap melakukan hal-hal yang benar. Supaya Tuhan Yesus tetap senang sama kita ya. Nah, yang keempat adik-adik,
saling memuji perbuatan baik yang dilakukan orang lain. Nah, supaya kita tidak saling iri ketika teman kita misalnya melakukan yang baik, ketika teman kita lebih rajin berdoa, atau ketika teman kita lebih rajin sekolah minggu. Kita tidak boleh ya, kita tidak boleh marah, tidak boleh iri, tetapi justru harus bersuka cita adik-adik. Ya iya, karena mereka sudah hidup di dalam Tuhan ya. Kita harus bersuka cita karena teman-teman kita itu melakukan yang benar. Jadi justru kita harus memuji mereka. Sama seperti Yohanes memuji Gaius ya. Di sini kita diajak agar kita mengapresiasi, memuji teman kita yang melakukan yang benar. Supaya apa? Supaya teman kita yang melakukan yang benar itu tidak jera melakukan kebenaran. Supaya teman kita yang berbuat baik itu terus melakukan kebaikan dalam hidupnya, dan adik-adik juga termotivasi ya, punya keinginan untuk juga melakukan hal yang baik karena adik-adik telah menerima kebaikan dari teman-teman adik-adik ya. Jadi adik-adik saat ini di rumah masing-masing coba dilihat siapa di sebelahnya. Yuk, entah papanya, mamanya, abangnya, kakaknya, adiknya, coba disentuh dulu. Sentuh pundaknya, yuk raih pundaknya, bilang, ayo kita melakukan kebaikan mulai saat ini. Coba, ayo kita melakukan kebaikan mulai saat ini. Atau, papa, mama, aku mau menjadi anak yang baik mulai saat ini. Coba yuk. Nah itu ya, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajak kita supaya kita lebih perhatian di tengah-tengah corona dan lebih mendoakan teman-teman kita yang lain supaya teman-teman kita yang lain hidup dalam kebenaran. Terkhusus juga adik-adik semuanya harus berdoa juga ya. Harus tetap berdoa, harus tetap beribadah supaya juga menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga akan bangga sama adik-adik bahwa adik-adik dapat menjadi anak-anak yang benar, mendoakan orang benar, dan adik-adik sendiri berlaku hidup yang benar dalam hidup setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu yang kami terima pada saat ini. Terkhusus Tuhan, di pagi hari ini Engkau menyapa kami lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang benar, untuk lebih peduli sama teman-teman kami, lebih peduli sama papa mama kami, lebih peduli sama abang kakak kami, dan juga lebih peduli sama diri kami sendiri ya Tuhan. Agar kami semuanya anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang benar, tidak suka berdusta, tidak suka menyakiti hati orang lain, dan tidak menyusahkan orang lain. Tapi kami menyenangkan orang lain, mengingatkan teman-teman kami ketika mereka melakukan kesalahan, dan juga kami menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan juga mengajar-ajari kami agar kami bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di atas semuanya Tuhan, kami sadar bahwa kami orang yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan, agar kami layak menerima setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kakak. Terima kasih kak. Iya, senang banget ya. Kita harus apa tadi kak? Harus menjadi anak-anak yang benar. Betul banget. Iya, adik-adik kita pasti tahu ya. Oke kak, anak-anak benar itu berarti mereka intinya bisa mengontrol kehidupannya kan kak? Bisa menahan godaan iblis. Bisa memilih yang benar, bisa
namanya Kak? Tahu dia yang mana porsinya, porsinya segini aja kok sebanyak-banyak. Ini Nggak boleh serakah berarti nggak ya, boleh, Bang? bener banget. Ingat, Tuhan selalu melihat ke Bawah. Mulut hati-hati digunakan menggunakan mulut, hati-hati menggunakan tangan, kaki, mata, leher, semua harus hati-hati. Kadang mata ini kita nggak tahu ya Bang, dosanya di mana ya Bang ya. Iya, malah tapi Didi jangan jadi agak aneh gitu ya. Gini terus Ke bawah, iya, bukan gitu maksudnya ya Kak. ya, Bang, ya? Bukan gitu maksudnya ya kan. Adik-adik harus bisa. Contohnya kan lagi ujian. Gak boleh? Nyontek. Itu dosa mata kan Kak? Benar. Udah ketularan Korea. Kita bernyanyi hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena dosa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena dosa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Apa ya? Apa? Ayo Kak. Leher. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan gulamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek-krek celup. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek-krek celup. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek-krek celup. Amin. Iya. Kita sekarang mau apa? Mau mengumpulkan persembahan ya Kak? Persembahan Bang. Tapi duduk dulu adik-adik, duduk. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kakak udah bisa turun? Boleh Kak. Makasih Bang Tian. Ya, persembahannya jangan dilecek-lecek, dilipat 2 aja cukup. Atau nggak paling banyak, lipat 4, oke? Iya, dilipat dulu. Sudah? Persembahannya, kotak persembahannya sudah diambil? Abang tunggu, abang hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, sama-sama kita ucapkan apa biasanya? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3, ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Apa? Setiap juta.
kita mau udah penutup, ya adik-adik boleh duduk kembali. Siapkan hatinya. Baik, adik-adik sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, satukan hati dengan pikirannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kepadamu, di mana Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau naikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan, sendengkanlah telingamu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan, dari tanggal 1 hingga hari ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan mereka hati yang taat kepada Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau berikan ya Tuhan, hati yang selalu bersyukur kepada mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami sekolah minggu yang sedang belajar daring di rumah. Tuhan, Engkau tahu saat ini situasi pandemi di negara kami, bahkan seluruh dunia ya Tuhan, sehingga adik-adik kami sekolah minggu tidak dapat pergi ke sekolah, mereka belajar di rumah masing-masing. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Engkau ajari mereka ya Tuhan dalam setiap mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru mereka masing-masing lewat daring ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengikuti pelajaran tersebut dan mereka boleh belajar sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita mereka di masa depan. Tuhan, kami berdoa untuk situasi pandemi saat ini ya Tuhan, negara kami ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, Engkau kiranya mengakhiri semuanya ini ya Bapa. Tuhan, kami rindu bertemu dengan adik-adik kami sekolah minggu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau menyudahi ini semuanya Tuhan, sehingga kami dapat bertemu di hari-hari mendatang dengan adik-adik kami sekolah minggu, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, firman-Mu yang sudah ditaburkan ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati itu semua di hati adik-adik kami sekolah minggu semuanya. Berkati orang tua mereka ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki ya Bapa, rezeki yang daripada Engkau, sehingga orang tua mereka dapat Tuhan mencukupi kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami, inilah kami ya Tuhan, ampunkan kami atas dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah di mana kami akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ku
adik-adik sekalian. Shalom. Sampai ketemu Ina. minggu depan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.